Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah, mahasiswa program studi budidaya perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh pada tebar tinggi terhadap benur udang faname Lithopenaeus paname dalam pendederan skala mini yang dibimbing oleh Ketua Pembimbing 1 Bapak Hengki Irawan, SPI MP MSC, dan pembimbing kedua Ibu Safika Miranti, SPI MSI. Latar belakangnya sendiri adalah karena udang ini memiliki nilai ekspor yang tinggi. Dibuktikan dari KKPRI 2020, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan pada periode Januari sampai Maret 2020 adalah sebesar 1,24 miliar US dollar, dan dari nilai tersebut komoditas ekspor tertinggi adalah udang faname, yaitu mencapai 466,24 juta US dollar, yang artinya komoditas udang ini hampir mencapai setengahnya dari total ekspor tadi. Proses budidaya udang faname biasanya diawali dengan proses penebaran benur udang ke dalam tambak. Benur memiliki peranan penting dalam keberhasilan budidaya udang faname, maka dari itu perlu dilakukan pengelolaan kepada benur sebelum ditebar ke tambak. Nah, penelitian ini sendiri sangat menarik untuk dilakukan karena dapat membuktikan optimal dari pada tebar yang tinggi dan keefektifan pemeliharaan di dalam drum plastik. Rumusan masalah, ketersediaan lahan untuk budidaya merupakan salah satu poin penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan budidaya. Banyak lahan yang telah beralih fungsi menjadikan semakin sulitnya untuk mencari lahan yang sesuai dijadikan lokasi budidaya. Penggunaan drum plastik dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam budidaya udang faname. Tetapi masalahnya adalah berapakah pada tebar yang sesuai atau yang optimal untuk pemeliharaan udang faname di drum plastik, dan dapatkah udang faname ini bertahan hidup dan tumbuh dengan baik pada kepadatan tinggi dengan sistem pemeliharaan di dalam drum plastik ini. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pada tebar yang optimal dalam pendederan udang faname, untuk mengetahui pengaruh daripada tebar tinggi terhadap laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup udang faname, dan untuk mengetahui kepadatan tebar tinggi terhadap pengaruh pada tebar tinggi terhadap benur udang faname dengan menggunakan drum plastik ini. Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembudidaya tentang pada tebar yang optimal untuk pendederan benur udang faname dengan sistem pemeliharaan di drum plastik, dan dapat mengetahui pengaruh daripada tebar yang tinggi dengan menggunakan drum plastik terhadap pemeliharaan udang faname. Selain itu juga dapat menjadi acuan untuk melakukan pendederan udang faname di lahan sempit, yaitu menggunakan drum plastik. Sekarang kita akan berkenalan dengan udang faname sendiri. Untuk klasifikasinya teman-teman bisa lihat di sini, dan dari segi morfologinya terbagi menjadi dua bagian, bagian kepala, karapas, dan bagian tubuh sehingga ekor itu abdomen. Udang faname ini sendiri bukanlah udang asli dari Indonesia, melainkan udang yang diintroduksi dari daerah Amerika Serikat. Habitat asalnya adalah subtropis pantai barat Amerika, mulai dari Teluk California, Meksiko bagian utara sampai ke pantai barat Guatemala. Metode penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, mulai dari bulan April hingga bulan Mei di Desa Selat Bintan 2, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dan bahannya sendiri adalah pompa air, pompa oksigen, drum dengan volume 200 liter, serokan, baskom, timbangan digital, alat pengukuran kualitas air, waring hitam, dan alat tulis. Untuk bahannya, benur udang faname PL12 dengan berat rata-rata 0,01 gram per ekor, air laut sebagai media pemeliharaan, dan pakan udang komersil yaitu Fenglinol. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimental, yaitu dengan rancangan acak lengkap. Penelitian ini mengacu pada penelitian Sopiati et al. 2019 yang melakukan pendederan udang faname PL12 dengan pada tebar 5.000 ekor per meter kubik atau sama dengan 5 ekor per liter. Perlakuan yang saya lakukan adalah 3 perlakuan dan 3 ulangan, yaitu perlakuan A pada tebar 4 ekor per liter, perlakuan B pada tebar 5 ekor per liter, dan perlakuan C pada tebar 6 ekor per liter.
Prosedur penelitian. Penelitian dimulai dari survei lokasi penelitian, setelah itu persiapan wadah penelitian, persiapan media penelitian, persiapan biota uji, pemeliharaan udang, pengamatan, dan pengolahan data. Ini adalah gambaran dari animasi wadah yang saya gunakan serta instalasinya. Dan ini merupakan pompa udara yang mengalirkan oksigen terlarut ke dalam wadah penelitian. Dan penelitian ini terinspirasi dari penelitian Soviet et al. Yang menggunakan aerasi di bawah. Itu adalah hasil terbaik dari penelitian Soviet et al. Tadi. Nah, terlihat udangnya ada di bawah, walaupun udang faname ini memiliki sifat yang bisa memanfaatkan kolom air. Hasil dan pembahasan laju pertumbuhan spesifik. Perbedaan pada tebar pendederan udang faname tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan spesifik. Laju pertumbuhan spesifik yang diperoleh pada DOC Day of Culture 20 yaitu perlakuan 4 ekor predator dengan nilai terendah 3,22% per hari. Selanjutnya perlakuan 5 ekor per liter dengan nilai tertinggi dibanding perlakuan lainnya yaitu 3,41% per hari, dan terakhir perlakuan 6 ekor per liter yang tidak jauh beda yaitu 3,4% per hari. Dalam studi kasus yang terjadi pada penelitian ini membuktikan bahwa pada tebar yang lebih tinggi 6 ekor per liter dari penelitian Sovieti et al. Masih dapat menjadi batas yang bisa ditolerir untuk pertumbuhan spesifik udang faname. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shah et al. 2017. Udang faname memiliki sifat toleransi yang tinggi terhadap pada terlalu tinggi dan tidak mempengaruhi pertumbuhan udang. Itu karena sifat udang faname yang mampu memanfaatkan kolom air dan juga dibantu oleh kualitas air yang baik, sumber nutrisi yang tercukupi, maka dari itu pertumbuhan udang faname relatif sama. Pertumbuhan bobot mutlaknya sendiri berdasarkan dari hasil perhitungan, perlakuan yang menghasilkan bobot mutlak tertinggi yaitu perlakuan B, yaitu 5 ekor per liter dengan rata-rata 0,682 gram per ekor. Sedangkan hasil terendah didapat dari perlakuan A per ekor per liter yaitu rata-rata 0,644 gram per ekor. Dan perlakuan C 6 ekor per liter mendapatkan nilai sebesar 0,679 gram per ekor. Perlakuan A dengan kepadatan yang tinggi, yang paling sedikit tetapi menghasilkan bobot mutlak yang terendah. Nah, inilah yang menjadi kasus dalam pertumbuhan mutlak ini. Peristiwa yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Tahe dan Makmur 2016. Pada tebar 1.850 ekor per meter kubik menghasilkan 203 kg dan perlakuan 600 ekor per meter kubik menghasilkan 111 kg pada bak fiber dalam waktu pemeliharaan 80 hari. Tahe dan Makmur juga mengungkapkan bahwa produktivitas udang akan meningkat seiring dengan tingginya pada tebar yang digunakan hingga batas optimal. Menurut Prihantoro et al. 2014, pada tebar yang berada di bawah optimum akan berakibat pada meningkatnya produktivitas media pemeliharaan dan dapat menimbulkan blooming alga. Selanjutnya pertumbuhan panjang mutlak. Nilai pertumbuhan panjang mutlak dari penelitian ini yaitu perlakuan A 3,39 plus minus 0,12, perlakuan B 3,67 plus minus 0,10, dan perlakuan C 3,56 plus minus 0,13. Perlakuan B 5 ekor per liter memiliki nilai yang paling tinggi dari perlakuan lainnya yaitu dengan panjang mutlak 3,67 cm per ekor dan berbeda nyata dengan perlakuan A. Dengan perlakuan A memiliki nilai terendah yaitu 3,39 cm per ekor. Perlakuan untuk perlakuan C tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata antara perlakuan A dan B dengan nilai sebesar 3,56 cm per ekor. Perbedaan hasil yang terjadi dari masing-masing perlakuan diduga kuat berasal dari faktor yang sama pada pertumbuhan bobot mutlak. Selain itu, faktor genetik juga dapat mempengaruhi terhadap variasi panjang dibandingkan dengan bobot tubuh. Dalam hasil pengamatan di lapangan, telah dijumpai dua jenis karakter pertumbuhan benur udang faname. Ada udang yang memiliki tubuh yang berisi namun pendek, dan ada juga yang memiliki ukuran yang panjang tetapi ukuran tubuhnya lebih ramping. Tingkat kelangsungan hidup. Hasil kelangsungan hidup yang ditunjukkan yaitu perlakuan A
84,67 plus minus 6,43, perlakuan B 78,67 plus minus 17,39, dan perlakuan C 37,00 plus minus 4,00. Nilai tertinggi terdapat pada perlakuan A, yaitu sebesar 85%, dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan B yang mendapatkan nilai sebesar 79%. Sedangkan perlakuan C memiliki hasil terendah, yaitu 37%, dan berbeda nyata antara perlakuan A dan B. Penurunan tingkat kelangsungan hidup yang terjadi pada udang faname ini diakibatkan oleh tingginya pada tebar yang diberikan, sehingga dapat memicu terjadinya kompetisi baik terhadap ruang gerak, pakan, maupun oksigen terlarut yang berakibat kematian terhadap udang yang dipelihara. Output dari masalah ini pun dapat menimbulkan tingkat kanibalisme yang tinggi antara sesama udang yang dipelihara dan penurunan kualitas air. Udang yang sering menjadi sasaran empuk dari kanibalisme ini adalah udang yang berukuran lebih kecil atau udang yang sedang mengalami proses molting. Hasil dari rasio konversi pakan yang dipelihara dengan kepadatan tinggi dan berbeda-beda antara perlakuan telah menunjukkan hasil, yakni perlakuan A 0,92, selanjutnya perlakuan B 0,94, dan yang terakhir perlakuan C 2,07. Pengukuran rasio konversi pakan telah menunjukkan hasil tertinggi pada perlakuan C, yaitu 2,07. Hasil terendah ditunjukkan pada perlakuan A, yaitu 0,92. Hasil dari perlakuan A tidak jauh berbeda dari perlakuan B, yaitu 0,94. Menurut Aryadi 2020, nilai FCR yang rendah akan memberikan dampak yang baik terhadap biaya pakan yang digunakan. Hasil konversi pakan yang ditunjukkan oleh perlakuan A dan B adalah sangat baik karena berada di bawah nilai 1. Sedangkan nilai FCR yang ditunjukkan oleh perlakuan C yaitu 2,07. Hal ini disebabkan oleh banyaknya benur udang yang mati pada perlakuan C, dan benur yang mati pun tidak dapat terdeteksi atau terhitung. Akibatnya menyebabkan kelebihan pemberian pakan atau overfeeding yang berakibat naiknya nilai FCR. Kualitas airnya akan dianalisis berdasarkan standar baku mutu yang diterbitkan oleh Permen KP nomor 75 tahun 2016. Kualitas air yang didapat pada penelitian terhadap pada tebar udang faname ini memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembesaran udang faname. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencocokan kualitas air pada penelitian dengan standar baku mutu kualitas air pembesaran udang faname yang telah ditetapkan pada Permen KP nomor 75 tahun 2016 tentang pedoman umum pembesaran udang windu, Panaeus monodon, dan udang faname Lithopenaeus paname. Nilai yang berada di bawah standar mutu yaitu pH. Standar mutunya 7,5 yang seharusnya berada di kisaran 7,5 sampai 8,5. Hal ini diakibatkan karena pengukuran dilakukan di pagi hari antara pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Menurut Supriyatna DKK 2020, seluruh organisme yang ada pada perairan melakukan respirasi dan melepaskan CO2 pada malam hari sehingga menyebabkan nilai pH menurun. Selain itu, nilai pH yang berada di bawah atau di atas kisaran optimum akan mengakibatkan stres, kulit lembek, dan meningkatkan tingkat mortalitas pada udang faname. Kesimpulannya, dari hasil penelitian terhadap pada tebar tinggi pada benur udang faname yang didedarkan selama 20 hari menunjukkan hasil terbaik pada perlakuan 5 ekor per liter, yaitu dengan pertumbuhan bobot mutlak 0,682 gram per ekor, panjang mutlak 3,67 cm per ekor, dan tingkat kelangsungan hidup 78,67%, dan FCR sebesar 0,94. Hasil ini membuktikan potensi dari pemeliharaan pada drum plastik dengan padat tebar yang dapat dipakai yaitu 5 ekor per liter. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi bahwa pada tebar 6 ekor per liter tidak cocok untuk digunakan pada metode ini karena akan memperbesar angka mortalitas dan FCR yang digunakan. Saran untuk dapat lebih meningkatkan produksi udang faname dalam sistem pendederan di dalam drum plastik,
dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penggunaan teknologi pendukung seperti sirkulasi air agar dapat lebih mengoptimalkan kualitas air pada metode ini. Selain itu juga dapat dilakukan penelitian terhadap frekuensi dan dosis pemberian pakan agar dapat mengurangi tingkat kanibalisme pada pendederan udang faname dengan pada tebar tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.